Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bapak doakan semoga kalian dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Dan Bapak ucapkan selamat kepada kalian semua yang sudah naik kelas, yang sekarang duduk di bangku kelas 12. Nah, mudah-mudahan kalian tetap semangat dalam belajar, walaupun belajar ini secara daring, yaitu pembelajaran jarak jauh. Karena diperkirakan PJJ ini akan berlangsung cukup lama, kemungkinan 1 semester sampai bulan Desember. Untuk itu kalian harus tetap semangat. Ya, untuk materi pelajaran sejarah, di kelas 12 ini kita akan membahas tentang usaha mempertahankan kemerdekaan dari ancaman disintegrasi bangsa. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mendeskripsikan pemberontakan PKI Madiun, DI, RMS, PRI, dan Permesta. Nah, tujuan yang kedua, siswa dapat menganalisa pemberontakan G30S PKI tahun 1965 serta akibatnya bagi perkembangan negara Indonesia. Yang ketiga, siswa dapat menganalisa berbagai upaya negara Indonesia dalam menghadapi gerakan disintegrasi dan separatisme. Nah, ini tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran materi semester awal. Nah, berikut adalah pergolakan pasca kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, ada timbul pergolakan daerah atau yang dikenal dengan pemberontakan. Nah, pemberontakan atau pergolakan ini dibagi menjadi 3 faktor. Pertama, karena faktor ideologi, kedua faktor kepentingan, yang ketiga faktor yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Nah, pergolakan yang berkaitan dengan ideologi ada 3 macam pemberontakan. Pertama, pemberontakan PKI di Madiun, kedua pemberontakan DI, ketiga pemberontakan G30S PKI. Nah, yang pertama kita bahas adalah pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Bagaimana latar belakang terjadinya pemberontakan PKI di Madiun ini? Nah, latar belakang dari terjadinya pemberontakan PKI di Madiun 48 disebabkan jatuhnya kabinet Saripudin. Nah, Amir Saripudin ini adalah tokoh dari golongan kiri. Pada tanggal 23 Januari 48 akibat persetujuan Renville di mana wilayah Indonesia makin sempit. Nah, kemudian Presiden menunjuk Muhammad Hatta untuk membentuk kabinet. Hatta dalam membentuk kabinet tanpa melibatkan golongan sosialis yang dipimpin oleh kelompok Amir Saripudin. Nah, yang kedua penyebab latar belakang adalah pada perkembangannya Amir Saripudin menjadi oposisi kabinet Hatta dan menyusun Front Demokrat Rakyat atau yang dikenal dengan FDR dari golongan kiri dan golongan kanan. FDR ini menghasut kaum buruh di pabrik Delanggu pada tanggal 5 Juli 48. Ini menyebabkan terjadinya pemogokan massal pada pabrik. Nah, ini langkah-langkah atau step-step dalam pemberontakan PKI di Madiun. Step yang pertama akan kita bahas tentang wilayah, kemudian latar belakang, tokoh pemberontakan, upaya pemerintah untuk menyelesaikan, dan akhir dari peristiwa. Nah, berikut adalah tokoh-tokoh yang menjadi pemimpin dari pemberontakan PKI di Madiun. Nah, mungkin ada yang kenal dari tokoh-tokoh ini, ya coba kita akan bahas berikut ini. Nah, ini tokoh yang kita kenal dengan nama Musso. Nah, Musso ini cukup ganteng, orangnya rapi. Nah, Musso ini dikirim oleh Gerakan Komunis Internasional di Moskow ke Indonesia untuk merekrut pimpinan atas Republik Indonesia dari tangan kaum nasionalis. Nah, Musso ini melakukan fusi atau penggabungan partai buruh, partai sosialis, dan lainnya menjadi PKI. Nah, ini awal mula
berdirinya PKI setelah Indonesia merdeka. Nah, Muso dan Amir Syarifuddin mengambil alih PKI dan menentang program Hatta tahun 48. Nah, ini adalah peta wilayah pemberontakan PKI di Madiun, meliputi ada Yogyakarta, Surakarta, dan Madiun. Nah, ini adalah peta yang berwarna merah, ini adalah basis daripada pemberontakan PKI tahun 1948. Nah, puncak pemberontakan PKI yaitu puncaknya pada tanggal 18 September 48 dengan pernyataan PKI tentang berdirinya Soviet Republik Indonesia. Nah, aksi PKI ini dilakukan dengan menguasai seluruh keresidenan Pati dan melakukan penculikan serta pembunuhan terhadap musuh-musuh politik mereka. Nah, yang kedua adalah pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang dikenal dengan DI atau TI. Pusatnya adalah di wilayah Jawa Barat. Nah, ini adalah benderanya bulan bintang warna merah putih dan tokohnya adalah Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Nah, ini Kartosuwiryo. Kenapa Kartosuwiryo ini ingin mendirikan negara Islam Indonesia? Nah, Kartosuwiryo merupakan anggota Partai Masyumi sejak masa pendudukan Jepang dan bahkan terpilih sebagai Komisaris Jawa Barat. Rencana pendirian negara Islam sebenarnya telah direncanakan sejak 1942 dengan mendirikan pesantren Sufa yang digunakan untuk pelatihan kemiliteran pemuda Islam. Hizbullah dan Sabilillah dipergunakan dalam pendirian berdirinya negara Islam. Nah, latar belakang dari pemberontakan DI-TI di Jawa Barat adalah penolakan keputusan Renville, di mana dalam keputusan Renville, Jawa Barat bukan merupakan wilayah Republik Indonesia yang dianggap merugikan Republik Indonesia, dan tentara divisi Siliwangi harus hijrah ke Yogyakarta. Nah, gerakan Negara Islam Indonesia atau NII ini bertujuan untuk menjadikan Republik Indonesia sebagai sebuah negara yang menerapkan dasar agama Islam sebagai dasar Indonesia atau sebagai dasar negaranya. Proklamasi Negara Islam Indonesia atau NII menyatakan dengan tegas bahwa kewajiban negara untuk membuat undang-undang berdasarkan syariat Islam dan menolak keras terhadap ideologi selain Al-Quran dan Hadis atau yang sering mereka sebut dengan hukum kafir. Nah, DI-TI dalam perkembangannya negara Islam Indonesia ini menyebar sampai ke berbagai wilayah yang berada di negara Indonesia, terutama pertama ada di Jawa Barat, tokohnya tadi ada Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Kemudian di Jawa Tengah, tokohnya Amir Fattah. Berikutnya di Kalimantan Selatan, tokohnya Ibnu Hajar. Di Sulawesi Selatan, tokohnya Kahar Mujakar, dan Aceh, tokohnya Daud Bere. Pemberontakan DI-TI di Jawa Barat pada tanggal 7 Agustus 1949, yaitu Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo secara resmi menyatakan bahwa Organisasi Negara Islam di Indonesia atau NII berdiri berlandaskan asas Islam pada tanggal 25 Januari 1949 ketika pasukan Siliwangi sedang melaksanakan hijrah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah akibat perjanjian Renville. Selama peperangan, pasukan DI-TI ini dibantu oleh tentara Belanda sehingga peperangan antara DI-TI dan TNI menjadi sangat sengit. Hadirnya DI-TI ini mengakibatkan penderitaan penduduk Jawa Barat karena penduduk tersebut sering menerima teror dari pasukan DI-TI. Selain mengancam para warga, para pasukan DI-TI ini juga merampas harta benda milik warga untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Nah, bagaimana penyelesaian pemberontakan DI-TI Jawa Barat ini?
Pertama itu dengan upaya persuasif melalui surat yang dilayangkan oleh Muhammad Nasir kepada DITI namun mengalami kegagalan. Yang kedua baru dengan cara operasi militer, dinamakan dengan operasi Pagar Betis di Gunung Geber yang mampu mendesak dan memaksa DITI Jawa Barat menyerah pada tanggal 4 Juni 1962. Ya, cukup lama dari 49 sampai 62. Kartosuwiryo berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Operasi ini berhasil berkat divisi Siliwangi yaitu Kompi C Batalion 328 Kujang II yang berhasil menumpas pemberontakan DITI di Gunung Geber, Jawa Barat. Nah, pemberontakan DITI di Jawa Tengah. Selain Jawa Barat, DITI ini juga diikuti oleh kelompok pasukan dari Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fattah. Amir Fattah ini adalah seorang komandan Laskar Hizbullah yang berdiri pada tahun 1946. Menggabungkan diri dengan pasukan TNI di Batalion 52 dan bertempat tinggal di Brebes, Tegal. Dan setelah proklamasi DITI dilaksanakan, Amir Fattah pun menyatakan bahwa gerakan DI yang dipimpinnya bergabung dengan organisasi DITI Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Nah, bagaimana penyelesaiannya yaitu dengan cara operasi Guntur tahun 1954 berhasil menumpas gerakan Amir Fattah. Nah, berikutnya adalah DITI di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakar. Latar belakangnya yaitu keputusan pemerintah yang bermaksud membubarkan DITI Kahar Muzakar memaksa pemerintah agar anggota KGSS Komando Gerilya Sulawesi Selatan digabungkan pada satu brigade yang disebut dengan Brigade Hasanuddin di bawah pimpinannya. Nah, pemerintah menolak dan hanya memasukkan GSS yang lolos seleksi saja, sedangkan yang tidak lolos seleksi dimasukkan dalam Korps Cadangan Nasional. Ini yang menyebabkan Kahar Muzakar menolak kebijakan tersebut dan melakukan pemberontakan. Nah, bagaimana upaya untuk mengatasi pemberontakan Kahar Muzakar itu? Pimpinan Kahar Muzakar berhasil ditumpas dengan melancarkan serangkaian operasi militer yang dilakukan secara intensif hingga pada bulan Februari 1965 DITI Kahar Muzakar ini akhirnya berhasil ditumpas. Nah, berikutnya adalah gerakan DITI di daerah Aceh yang dipimpin oleh Daud Bere. Aceh juga menyatakan kekecewaan atau Daud Bere menyatakan kekecewaan tentang perjanjian Renville karena status Aceh turun menjadi keresidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Daud Bere pada tanggal 21 September 1953 menyatakan bersatu dengan DITI Kartosuwiryo dan pengikutnya melakukan gerakan serentak menguasai kota-kota di Aceh. Penumpasan pemberontakan DITI di Aceh dilakukan dengan cara musyawarah kerukunan rakyat Aceh pada tanggal 17 sampai 28 Desember 1962. Nah, berikut adalah tokoh-tokoh yang melakukan pemberontakan dari kurun waktu 1948 sampai 1965. Nah, berikut ada Kartosuwiryo, ada Muso. Nah, Muso ini pemberontakan PKI di Madiun, kemudian ada DITI dipimpin oleh Kartosuwiryo, ada Amir Fattah di Jawa Tengah, kemudian ada Kahar Muzakar di Kalimantan Selatan, ada Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, ada Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan. Terima kasih. Nah, ini adalah pembelajaran PJJ untuk pertemuan pertama. Nah, untuk tugasnya nanti kalian buka di kolom komentar bagaimana ideologi ini sampai sekarang apakah masih tetap ada. Apakah mereka masih berusaha untuk mendirikan negara, baik itu negara komunis
maupun negara Islam. Nah, bagaimana pandangan Anda tentang ideologi yang dulu sempat ingin mendirikan negara Islam dan negara komunis, akhirnya berhasil ditumbas? Apakah sekarang masih ada usaha-usaha untuk membangkitkan kembali kedua ideologi tadi? Nah, nanti coba kalian tuliskan komentar Anda di kolom tugas ini. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.